Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas mengatakan, barang siapa yang bersolawat satu kali di bulan Ramadan, maka solawat satu kali itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang telah bersolawat sebanyak 1 juta kali. Barang siapa yang bersolawat di bulan Ramadan satu kali, maka dihitung oleh Allah orang yang telah bersolawat sebanyak 1 juta kali. Tuh, yang tidak atau jarang bersolawat, perbanyak solawat di bulan Ramadan. Tidak mungkin jenengan bisa solawat satu hari itu 1 juta kali. Maka mumpung ada di bulan Ramadan, perbanyak solawat, yang dimana satu kali solawat kita Allah hitung sebagai 1 juta kali solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat itu, solawat yang kita baca di bulan Ramadan maka dihitung oleh Allah. Satu kali solawat sama halnya 1 juta kali solawat. Solawatnya apa? Terserah solawat apa aja, ya, terserah solawatnya apa saja. Dahulu ada seorang yang ahli maksiat. Ini kata Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab radhiyallahu anhu. Dahulu, kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab radhiyallahu anhu, dahulu itu ada seorang yang ahli maksiat. Akan tetapi ketika datangnya bulan Ramadan, ia bersegera mandi, perbanyak mandi sunnah di setiap malam bulan Ramadan, yaitu pada maghrib. Ia mandi, niatnya mandi sunnah bulan Ramadan. Dan orang tersebut yang ahli maksiat, ketika datangnya bulan Ramadan, ia memakai daripada minyak wangi, mengenakan pakaian terbaiknya, pakaian terbagusnya, terus menghadap Allah dan memberikan daripada hak-haknya bulan Ramadan. Maka ketika ia meninggal, ia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dirinya dalam keadaan yang sangat baik di alam akhirat. Lantas ia mengatakan kepada Allah, ini karena penghormatanku kepada bulan Ramadan. Maqalah yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab radhiyallahu anhu bisa kita ambil hikmah bahwasanya orang yang ahli maksiat pun ketika datangnya bulan Ramadan, lantas ia menghormati, memuliakan, mengagungkan dengan berbagai ketaatan di malam-malam bulan Ramadan, maka ketika ia meninggal, ia diperlihatkan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baiknya manusia. Bayangkan itu, orang yang ahli maksiat, orang yang ahli maksiat pun diangkat derajatnya oleh Allah ketika ia meniatkan datangnya bulan Ramadan, mengisi malam-malamnya untuk tadarus Quran, sholat sunnah, berzikir, bersolawat, ya, terus hadir majelis ilmu. Maka orang-orang yang seperti itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di akhirat ia ditunjukkan dalam keadaan yang baik. Padahal ahli maksiat, apalagi jenengan yang mau sholat taraweh. Maka sayang ketika ada seorang umat baginda Nabi yang di hari-hari biasanya gemar menghadiri majelis-majelis ilmu, gemar bersolawat, gemar membaca Al-Quran, namun di bulan Ramadan malah bermalas-malasan.
Sedangkan bulan Ramadan ini di mana segala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sholawat saja yang dibaca oleh umat baginda Nabi, yang dihaturkan kepada baginda Nabi saja, satu kali sholawat saja dihitung sebagai 1 juta sholawat yang telah ia haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu. Kalau di hari-hari biasa jenengan tidak bisa, gak mungkin malah satu hari bisa sholawat sebanyak 1 juta. Wong saya yang suka sholawat saja banyak-banyaknya sampai 50.000 sholawat saya satu hari, apalagi 1 juta. Ini kesempatan emas buat jenengan umat baginda Nabi untuk perbanyak sholawat ya di bulan puasa, agar dihitung sebagai orang yang telah bersolawat kepada baginda Nabi, walaupun 1 kali dihitung sebanyak 1 juta kali. Maka jangan sia-siakan kesempatan mulia datangnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan engkau diberikan kesehatan ya, namun yang ada dalam hati dan pikiran hanya dunia. Maka sungguh rugi dan celaka orang-orang yang seperti itu. Cukuplah 11 bulan untuk dunia, 30 hari ini kita gunakan untuk Allah dan Rasulnya, untuk hormat di bulan Ramadan. Makanya yang malam-malamnya diisi daripada maghrib ya, kita diisi dengan sebelum kita berbuka kita membaca doa ya. Di sini jelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man min muslim yasumu wa yakulu inda iftari. Seorang muslim ketika berpuasa lantas ia membaca doa, ya adim ya adim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dhanbal adim fa innahu la yaghfiru dhanbal adim ilal adim. Kata Nabi, ila kharaja min dunubi kayaumi waladathu ummuhu. Maka orang yang ketika berbuka puasa membaca ya adim anta ilahi la ilaha ghairuka la ilaha ghairuka ikfiri dhanbal adim fa innahu la yaghfiru dhanbal adim ilal adim, maka barang siapa yang berbuka membaca doa tersebut, kata Nabi, ila kharaja min dunubi, dibersihkan dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi sungguh rugi, banyak fadilah keutamaan yang akan kita dapat di bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan kita membaca itu sebelum berbuka puasa. Saya sudah menulis 1 tahun yang lalu itu di grup ya, sudah tulis 1 tahun yang lalu, yang membaca doa itu jangan langsung buka. Bayangkan nanti akan dibersihkan dosa-dosanya seperti ia bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Rugi nggak? Rugi. Sama-sama buka, tapi bukannya membaca doa mengikuti baginda Nabi, maka keutamaan atau fadilahnya kita mendapatkan lebih dari orang-orang yang lain, yang dimana hanya sekedar buka puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimuha akibakum fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluhu wa yuslihu biha amrad dunya wal akhirah." Dan ajarilah doa tersebut kepada keturunanmu. Jangan hanya engkau saja yang tahu. Sesungguhnya doa tersebut adalah doa yang paling disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat doa tersebut Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusanmu. Doa untuk berbuka puasa engkau ajari kepada anak dan istrimu, keluargamu, maka berkat doa yang kau panjatkan setiap hendak berbuka puasa, Allah lah nanti yang akan memperbaiki segala urusanmu, baik itu urusan dunia wal akhirat, baik urusan dunia ataupun akhirat. Jadi jangan sepelekan sesuatu yang dibawa oleh Nabi.
Kalau kita melakukan sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu otomatis Allah akan ikut campur. Karena apa? Kita mengamalkan daripada amalannya kekasih baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sepele kayaknya ya adim ya adim, anta ilahi la ilaha ghairuka ikfirli, dan bal adim fa innahu la yaghfiru, dan bal adim ilal adim. Itu kan doanya baginda Nabi ketika hendak berbuka puasa. Namun dengan doa tersebut turunlah rahmat atau kecintaan Allah kepada umat Nabi yang membaca doa tersebut ketika hendak berbuka. Maka tidak salah jika Allah itu mempermudahkan urusan kita, mudahkan segala urusan kita dunia ataupun akhirat, karena kita mengamalkan amalan kekasihnya Allah, yaitu amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi di bulan puasa. Saya ketika hendak buka, saya kumpulkan istri dan anak-anak saya. Tidak langsung minum, tidak langsung makan. Namun saya ikuti sunnah baginda Nabi, saya kumpulkan itu anak-anak saya. Bahkan Ja'far yang kecil saya ajari, saya talqin. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya adim, ya adim. Saya ajari itu. Walaupun mereka nggak tahu, tapi di dalam saya sudah mengamalkan apa yang dikerjakan atau yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu doa sudah ada dalam grup, monggo diamalkan. Ya, doa itu kan sudah ada dalam grup, diamalkan, insyaallah manfaat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat daripada rezeki. Hakikat daripada rezeki. Yang kerja keras itu belum tentu banyak mendapatkan rezeki. Ingat itu. Yang kerja keras belum tentu mendapat banyak rezeki. Yang kerjanya sedikit pun belum tentu mendapat sedikit rezeki. Yang kerjanya keras banyak itu tidak bisa menjamin engkau akan mendapatkan rezeki yang banyak karena engkau bekerjanya keras. Kalau kita melihat rezekinya dari kerja kerasnya itu akan mendatangkan rezeki yang banyak, bagaimana itu orang-orang yang proyek yang mengeluarkan tenaga sangat banyak, uangnya segitu saja. Ya. Dan jangan salahkan juga orang yang kerjanya sedikit, itu pun tidak menjamin dia mendapatkan rezeki yang sedikit. Ini saya akan membahas bab perkara tentang rezeki yang di dalamnya yang terdapat dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, Sahib Ratib Al-Haddad. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat rezeki itu adalah dikejar. Sifat rezeki itu adalah mengejar, bukan dikejar. Mengejar bukan dikejar. Rezeki itu akan mendatangi, bahkan akan mengejar kepada orang yang pantas didatangi. Rezeki. Bagaimana itu? Ada kisah pada zaman Raja, kalau tidak salah, Harun Ar-Rasyid, yang dimana orang itu sangat kaya sehingga dia bingung menghabiskan hartanya untuk apa. Sudah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai akhirnya ia melancong ke negeri orang, meninggalkan kekayaannya, tujuannya agar menjadi orang miskin. Namun gak bisa. Sampai-sampai ia melancong kepada negaranya orang. Sampai-sampai ia bertemu dengan seorang raja yang dimana rajanya singkat cerita dipukul. Rajanya dipukul. Harusnya ketika dipukul ia akan membayar denda, dipenjara. Namun ketika dipukul rajanya ternyata memiliki penyakit.
Ketika dipukul bukannya dipenjara, bukannya didenda, mengeluarkan harta dari orang tersebut. Ternyata rajanya setelah dipukul menjadi sembuh penyakitnya, malah dikasih rezeki sama rajanya. Rajanya ternyata punya penyakit yang tahunan tidak sembuh-sembuh. Ketika dipukul oleh orang yang kaya tadi yang ingin menjadi miskin, jadi sembuh itu raja. Bukannya dipenjara, bukannya dibunuh, bukannya didenda suruh bayar, ya, namun malah diberikan rezeki. Jadi hakikat rezeki, yang bekerja keras pun tidak ada jaminan mendapatkan rezeki banyak, dan yang kerjanya sedikit pun tidak ada jaminan mendapatkan rezeki yang sedikit. Rezeki itu mengejar kepada siapa? Rezeki itu bukan dikejar. Kamu kemana? Saya keluar rumah mau mengejar rezeki, mau mengejar rezeki. Rezeki itu bukan dikejar, namun dijemput. Rezeki itu mengejar kepada orang-orang yang pantas mendapatkan rezeki. Nah, ingat itu. Maka sudah pantaskah dan patutkah diri kita untuk pantas didatangi rezeki atau bahkan dikejar rezeki? Inilah adalah hakikat daripada rezeki. Kita itu pantas tidak mendapatkan rezeki. Kita itu pantas tidak mengejar daripada dikejar daripada rezeki. Ya, maka setiap dari kita itu telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pribadi seorang hamba. Karena ikhtiar itu adalah kuasanya manusia. Ketika kamu berusaha keluar rumah bekerja kepada siapapun, apa pekerjaanmu dan apapun yang kau lakukan itu ikhtiarmu, karena itu kuasanya manusia. Namun perlu kita ketahui bahwa rezeki itu adalah kekuasaan atau kuasanya Allah Azza wa Jalla. Diingat itu, kuasanya kamu hanya ikhtiar, namun kekuasaan perkara rezeki itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan manusia tidak akan dimatikan hingga ketetapan rezekinya itu telah diterima seluruhnya. Tidak mungkin engkau mati terus masih menggantung rezekimu. Ketika engkau dimatikan oleh Allah, maka rezekimu telah diterima engkau secara seluruhnya. Ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta. Nah, makanya segala sesuatu, ya, segala sesuatu hakikat rezeki itu bukanlah hanya harta, namun hakikat rezeki rahmat yang Allah beri untuk setiap manusia, itulah hakikat daripada rezeki. Rahmat Gusti Allah itulah rezeki untuk kita, paham? Dan rezeki itu bukan hanya sekedar harta atau bentuknya harta. Rezeki itu, ya, bukan hanya sekedar harta, benda yang engkau miliki itu rezeki, bukan itu. Rahmat Allah yang diberikan untuk umat baginda Nabi Muhammad, baik yang alim, baik yang jahil, baik yang taat, baik yang ahli maksiat, itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang yang ahli maksiat dimudahkan rezekinya, itu bukan berarti Allah cinta kepadanya, karena Allah urusan rezeki harta, Allah tidak melihat ia ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Paham? Jangan berpikiran orang yang ahli ibadah harus rezekinya banyak. Jangan berpikiran orang yang ahli maksiat berarti rezekinya sedikit. Karena Allah perkara rezeki siapapun akan mendapatkan. Bahkan binatang pun diberikan rezeki oleh Allah. Maka jangan pernah engkau ragu bab perkara rezeki. Jika engkau meragukan bab perkara rezeki, tandanya engkau telah meragukan daripada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk kesehatan, dan ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk ketenangan dan keamanan. Engkau tidak memiliki rezeki harta, namun hatimu dibuat tenang oleh Allah. Dirimu, hidupmu di dunia dibuat aman oleh Allah. Itu namanya rezeki, bukan sekedar harta, ya. Ada juga yang diluaskan rezekinya dalam bentuk ia memahami daripada ilmu. Kon belajar di majelis ini
kowe paham ilmu sing aku sampaikan, nah itu pun bentuk daripada rezeki yang Allah beri untuk manusia. Karena begitu banyak orang yang belajar ilmu namun gak paham. Mondoknya sampai 10 tahun, 20 tahun hanya pintar di otak namun tidak paham apa yang dipelajari, maka belum diberikan rezeki oleh Allah. Sebabnya apa? Bisa saja niat ketika ia menuntut ilmu, bisa saja dia su'ul adab pada gurunya, bisa saja ia tidak berkhidmah, melayani, mengabdi kepada gurunya. Maka itu yang menyebabkan dia tidak mendapatkan rezeki yang berupa pemahaman tentang ilmu. Wong kowe ngaji dine paham ilmu sing kowe pelajari nang pondok nang majelis, tandane kowe dine rezeki Gusti Allah. Paham? Dan ada juga yang diluaskan rezekinya dalam bentuk memiliki anak atau keturunan yang soleh-soleha. Harta bendamu sedikit tidak mencukupi, namun anak-anakmu baik laki-laki anaknya atau perempuan soleh-soleha, patut-patut, nurut-nurut, bakti karo wong tua loro, senengan ngaji, seneng sholat, seneng kumpul karo wong alim ulama, kowe tandane kowe dine rezeki karo Gusti Allah sing berbuah, sing berbentuk anak atau keturunan sing soleh-soleha. Dine rezeki sing soleh-soleha bentuknya bojo, duwe lanange soleh. Wong lanang duwe bojo soleha, berarti kowe dinehi rezeki sing bentuke kesolehan. Bisa masuk kepada anak, bisa masuk kepada suami ataupun istri. Itu tandanya engkau memiliki rezeki yang berbuah daripada kesolehan. Jadi rezeki jangan ditakar hanya dengan harta atau benda. Tanahnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya megah, usahanya lancar laris. Berarti kamu salah penilaian. Orang non-muslim saja usahanya maju-maju, itu yang punya toko bazar. Bagaimana? Itu yang punya Indomaret, itu yang punya Alfamaret. Nah, cabangnya sampai puluhan ribu di Indonesia. Itu yang punya usaha-usaha besar, perusahaan, garment dan lain sebagainya. Rizki harta benda. Maka rizki harta itu rizki yang paling rendah. Paham? Makanya orang sing ngejari harta berarti masih paling rendah. Orang yang hidupnya hanya mencari harta benda, kue menang manusia sing paling rendah. Karena sing digolek sing rendah. Ya, boleh kita mencari harta secukupnya. Dan ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya. Jenengan hadir majelis istiqomah selama bulan Ramadan 30 hari berturut-turut, di luar bulan Ramadan aktif 1 minggu 3 kali. Itu berarti engkau diberikan rezeki oleh Allah dalam amalia. Mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan amal soleh. Karena banyak orang yang diberikan rezeki harta, anak yang soleh-soleha, namun tidak diberikan rezeki mudah untuk melakukan kebaikan. Paham? Bisanya ngomong tapi orang bisa melakukan. Itu banyak di antara kita. Makanya tentang rezeki itu bukan saja tentang harta. Engkau dimudahkan Allah melakukan kebaikan, amal soleh. Engkau dimudahkan Allah hadir majelis, tadarus Quran, zikir, solawat, ahli zikir, ahli sedekah, melakukan amal soleh dan lain sebagainya. Engkau ibadah, baik itu sholat sunnah, sholat wajib, istiqomah, itu berarti jenengan diberikan rezeki oleh Allah berupa amal dan ibadah. Diluaskan itu rezekinya yang berupa amal dan ibadah. Dan yang paling indah adalah diteguhkan jenengan atau diberikan rezeki oleh Allah yang berupa hidayah dalam Islam. Hidayah apa? Kowe miki jenengan rezeki sing paling dhuwur, jenengan gampang kelakokna perkara sing sae, mudah kelakokna ketaatan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, mudah mengikuti sunnah baginda Nabi. Kowe rezeki sing paling sae, jenengan mudah nglakokna ketaatan, hadir majelis ya ora males, awake enteng, sedekah ya tangane ringan, langkat duit, ana duit ya tetep sedekah. Sholat udan panas kesel meriang tetap sholat, wajib sunai dijalani.
Sunah-sunai Kanjeng Nabi ora perkara omongane wong orang ngurusi. Dimudah nang nglawakna perkara sunah-sunai Kanjeng Nabi. Berarti kowe oleh rezeki sing paling indah sing datenge dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, rezeki Bu sing paling gede sing paling indah jenengan mudah nglakokna amal soleh, perkara sing apik, perbuatan sing sae. Mudah nglakokna ibadah teng Gusti Allah Subhanahu wa taala, kuwi jenengan berarti dine rezeki karo Allah sing paling gede, sing paling indah, sing paling mulia. Maka saya ketika menghadap orang yang malas, orang yang tidak istiqomah, saya paling benci dengan sifat-sifat itu. Kenapa? Karena orang yang tidak istiqomah, orang yang malas, futur dalam hal ibadah, melakukan amal soleh, itu tandanya masih banyak cenderung besar nafsunya dan syahwatnya. Lah saya di sini sebagai pengajar, maka saya ingin menundukkan nafsu kamu dan syahwat kamu dengan apa? Baik dengan tegas ucapan saya, keras ucapan saya, dengan marah saya. Asal itu tujuannya untuk menundukkan nafsu, syahwat orang-orang yang hadir di majelis ini. Jadi jenengan sing husnudzon baik. Paham? Karena saya ingin apa? Jenengan sedaya kabeh mulia, bahagia, seneng dini rezeki saking Gusti Allah sing paling gede, yaitu gampang nglakokna perkara sing apik, nglakokna perbuatan sing sae, nglakokna ibadah. Makane guru tugase nundukna nafsu murite. Ning males ora mangkat ditakoni, dipenging, diganyami. Bukan gurune orang melas, malah melas ini. Ning ana wong diberikan nasihat menolak, menjauhi, meninggalkan, berburuk sangka kepada sang pemberi nasihat, itu tandanya hatinya keras atau mati. Karena ciri orang yang hatinya hidup ialah ketika diberi nasihat, ia akan senang menerimanya dan berusaha untuk mengamalkan nasihat. Jadi sing wingi awit wingi tak nei nasihat tambah atau berburuk sangka karo enyong, karo majelis, karo sapa bae, tandane atine keras lan mati. Karena wong sing seneng dinasehati bakalan urip atine tambah perek karo wong sing mewe nasihat, tambah orang ngadohi karo wong sing mewe nasihat. Kuwi tandane atimu ana cahayane baginda Nabi Muhammad, ning malah tambah ado karo sing mewe cahaya, karo sing mewe nasihat, berburuk sangka karo sing mewe nasihat. Tandane hatimu gelap, mati, kotor, rusak. Tidak ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu cahaya, masuk ke dalam hati yang bercahaya. Paham? Jadi seperti itu. Diingat itu. Maka nasihat itu pahit, ya. Dan hakikat rezeki itu ialah seluruh rahmat Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Ya, diingat itu. Ada 8 jenis ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 jenis rezeki yang diberikan untuk seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah rezeki yang telah dijamin. Dengarkan baik-baik, rezeki yang telah dijamin. Yang pertama, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Hud, ya, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk melata yang bergerak di atas bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang-binatang melata yang merayap melata di muka bumi ini, Allah pun tetap berikan rezeki untuknya. Jangan hanya ada yang di atas bumi, di dalam tanah pun Allah berikan rezeki untuknya. Yang melata banyak sekali, ya. Apalagi kita manusia. Yang melata pun, baik yang ada di dalam tanah, di atas bumi, Allah tetapkan rezekinya untuk binatang-binatang itu, binatang-binatang yang melata. Terus rezeki karena usaha yang kedua, seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 39.
wa anna laisa li insani illa ma syaa. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali dengan apa yang telah ia kerjakan. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan atau yang telah ia kerjakan. Jadi setiap manusia asal mau ikhtiar, walaupun hakikatnya semakin banyak usaha atau kerja keras kita, walaupun itu kuasa manusia, namun urusan rezeki tidak bisa menjamin. Kalau kita banyak bekerja keras berarti banyak mendapatkan rezeki, karena kuasa kita hanya ikhtiar. Maka manusia akan mendapatkan kecuali apa yang dikerjakannya. Maksudnya gimana? Kamu usaha ikhtiar, yang kerja di rumah makan, yang nenun, yang jahit, yang jualan, yang jadi karyawan dan lain sebagainya, tetap ia akan mendapatkan apa yang diusahakannya dan apa yang dikerjakannya. Tapi urusan banyak ataupun sedikit itu bukan urusanmu dan bukan perkaramu, karena rezeki itu yang memegang kuasa sepenuhnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Ya. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Paham ya sampai sini? Paham dong? Taib. Itu dalam Quran surat An-Najm. Terus dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu. Rezeki yang ketiga ialah rezeki karena bersyukur. Paham? Yang tadi yang pertama karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang telah dijamin yang pertama. Yang kedua rezeki karena usaha. Usaha siapa? Usahamu. Dan yang ketiga rezeki karena bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah daripada apa? Nikmat. Nikmat apa? Nikmat dari apa yang kamu usahakan. Nikmat, ya, untuk siapa? Untukmu. Jadi orang yang banyak bersyukur itu Allah akan tambah nikmat. Namun orang yang mengeluh maka dikatakan kufur nikmat, bukan malah ditambah nikmat, malah akan dibinasakan oleh Allah. Paham? Nikmatnya itu bisa membuat binasa untuk sang pelaku yang kufur nikmat. Itu Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan yang keempat, rezeki yang tak terduga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, rezeki yang tak terduga, bahwa Allah juga memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga untuk siapa? Untuk kamu. Untuk siapa? Untuk manusia. Tidak ada di akal kamu, otak kamu kerjanya garmen kok dapat uang 100 miliar dari mana? Bisa saja terjadi. Karena itu bagian daripada rezeki yang tak terduga-duga. Paham? Ada orang yang kerjanya kayu, ada orang yang kerjanya proyek, ada orang yang kerjanya becak, namun bisa naik haji, bisa bangun rumah. Bayaran dari tukang becaknya berapa? Satu hari 10.000. Dikalkulasi pakai akal logika nggak masuk. Namun karena keyakinannya, husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menetapkan rezeki. Allah telah menambah rezeki kepada mereka yang bersyukur. Binatang melata pun diberikan rezeki. Semakin besar keyakinan kita kepada Allah, maka walaupun pekerjaan kita, usaha kita hanya sebagai buruh, tukang batu, proyek, tukang kayu, namun cukup untuk menghidupi anak istri, bahkan lebih untuk memenuhi daripada apa yang kita butuhkan dan kita harapkan. Itulah Allah telah memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga, seperti dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, dengan apa itu caranya? Bertakwa. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan bagian atau baginya jalan-jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Syaratnya bagaimana agar mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak dalam akal kita tidak menjangkau itu? Kamu bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa? Intinya bertakwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang bertakwa. Berarti ini ngeragu perkara rezeki orang dikatakan bertakwa. Wong bertakwa bakal jalanna apa-apa sing disenengi Gusti Allah, apa-apa sing disenengi Nabi Muhammad. Wong sing ora bertakwa ya wong sing dablek, wong sing males, wong sing ora gelem usaha, wong sing ora istiqomah. Kok dadi wong sugipi, makanya nyong yakin wong sing ora giat nuntut ilmu, wong sing males ibadah, nyong jamin arep bakal sukses, arep bakal tenang uripe. Omane kok istiqomah, pengen tenang ora istiqomah ora mungkin tenang uripe. Paham? Itu dalam Quran surat At-Talaq. Terus yang kelima, rezeki karena istighfar. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Quran surat An-Nuh, surat Nuh ayat 10 sampai 11. Makanya orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan ditambahkan hartanya. Paham? Dan rezeki itu jumlahnya banyak sekali. Ingat, jangan kau patokan nyong akeh istighfar, akeh sholawat, akeh sholat sunnah, ikuti sunnah Nabi, wis bertakwa. Kok duitnya cuil baik, kok salah pemahaman. Diingat, rezeki itu bentuknya bukan hanya harta, paham? Makanya orang kadang putus asa, saya sudah sholat, tahajud, sudah mohon ampun taubat dan nasuha, saya sudah banyak sedekah, namun uang saya kok sedikit terus. Itu orang-orang yang jahil, orang yang bahlul, bodoh, menganggap rezeki itu hanya uang, rezeki itu hanya benda, rezeki itu hanya harta. Berarti orang yang bodoh. Banyak yang curhat kepada saya sudah istighfar ngikutin apa kata Habib. Istighfar saya 1001 kali satu hari saya sholawat 1000. Namun kok saya harta saya sedikit saja. Oh, masa saja masih kontrak terus, berarti nggak manjur atau nggak dijabah. Kamu yang bodoh, kamu yang bahlul. Karena rezeki itu bentuknya bukan hanya uang, paham? Daganganmu sepi berarti Allah orang melasur kowe. Ternyata Allah cinta sama kamu dengan diadakannya kamu dagangannya sepi. Paham ya? Jualannya sepi, sudah istighfar 2000 kali satu hari, sholawat 5000 kali. Namun apa? Dagangannya masih sepi, berarti tandanya Habibin dobol. Habibin dobol mewe amalan kok ora manjur. Sing bodoh, sing goblok kuwi. Ya. Yang bahlul itu kamu, bukan saya. Ataupun bukan Allah, bukan amalan kamu yang salah otak kamu dalam memahami rezeki. Rezeki itu bentuknya bukan uang tebul, bukan harta tok. Ingat kuwi. Kon sehat ki rezeki ngerti. Kon sehat bisa mangan ki rezeki kuwi. Kon bisa mandeng sesuatu sing indah, kuwi rezeki. Ingat itu. Terus dalam Quran surat An-Nur ayat 32 dijelaskan wa ankihul ayaman minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yu'nihimullahu min fadlihi. Rezeki yang keenam ialah karena menikah. Sing jomblo-jomblo, bujang-bujang ning mampu cepat nikah, ning pengin ditambah rezeki ini karo Gusti Allah. Dalam Quran surat An-Nur, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, ini kata Allah, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki atau perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Tidak ada orang setelah menikah itu miskin. Yang menganggap dirimu miskin setelah menikah itu pola pikir otak kamu. Karena dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, ya, disuruh menikah bagi engkau yang belum menikah.
Yang miskin akan ditambahkan rezekinya oleh Allah, dicukupkan. Karena ketika engkau menikah, engkau bertambah kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, untuk siapa? Istrimu. Ketika engkau memiliki anak, engkau tambahkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Untuk siapa? Anakmu. Tidak mungkin Allah akan menutup mata seperti ini agar anak dan istrimu tidak makan, tidak diberikan rezeki. Itu pikiran otak kamu yang salah. Semakin banyak anak, semakin pusing, Beb. Memberi makannya susah. Itu pikiran kamu yang konslet. Anak itu amanah dari Allah. Jika semakin banyak anak, berarti engkau telah diberikan amanah oleh Allah. Nggak mungkin Allah memberikan amanah untuk kamu, Allah membiarkan begitu saja. Maka saya ketika ditanya orang ini punya anak berapa, 11, kalau bisa 23 anak saya. Karena rezeki kan bentuknya banyak. Anak yang soleh-soleh harus rezeki. Benar. Nah, jadi seperti itu. Kamu malah takut ikut pemerintah. 1-2 anak sudah cukup. KB itu penyesatan itu. Ngampunan ini pemerintah. KB itu penyesatan, asal kamu tahu. Kenapa? Nanti wala taqtulu auladukum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 31. Itulah kalamullah dalam Al-Quran Al-Karim, bahwasanya orang yang memiliki anak jangan merasakan takut. Banyak orang di akhir zaman anaknya dibunuh, takut gak bisa membiayai hidupnya. Hidup siapa? Hidup anaknya. Nabi anaknya amanah Gusti Allah, tak ulangi. Pasti akan diberikan rezeki oleh Allah. Semakin banyak engkau memiliki anak, maka semakin banyak Allah memberikan rezeki untukmu. Kenapa engkau takut? Sampai-sampai yang dikatakan Al-Quran, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, pendapatan saya 1 bulan 2 juta, anaknya 10, bagaimana saya memberi makan ini? Gak cukup. Wis lah diabsorpsi wong bae, wis dibuang lah, wis dipateni bae. Gak bisa seperti itu. Wong anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, yang ke-8 ialah rezeki karena sedekah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Man dalladzi yuqridullahu qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ini siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik itu infak, sedekah dan lain sebagainya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Jadi orang yang gemar bersedekah, banyak bersedekah, tadi di Al-Quran jelaskan Allah bukan mengganti ya, tapi Allah melipat gandakan. Paham ya? Kamu memberi sedekah 1 pinjaman. Kok bahasanya pinjaman? Tafsirnya gimana? Kok pinjaman? Iya, ketika engkau memberikan sedekahmu, zakatmu, infakmu, uangmu, hartamu di jalan Allah kepada manusia, berarti engkau telah meminjamkan itu hartamu ya kepada manusia, dan nanti pinjaman itu akan dikembalikan oleh Allah. Bukan hanya dikembalikan, namun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang gemar bersedekah, memperbanyak bersedekah, maka Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan, dan Allah akan banyakkan daripada harta atau rezekinya. Maka yang ke-8 rezeki, yang ke-8 ialah rezeki karena bersedekah. Lah, engkau mendapatkan rezeki dari mana itu? Di antara 8 tadi. Kalau bisa 8 yang kau lakukan. Ya, kalau nggak bisa, usahakan agar bisa. Kamu dikasih modal utama, otak kok, sehat, waktu, hidup. Itu modal utama kamu untuk melakukan segala sesuatu karena kamu hidup. Itu kalau nggak ada waktu bagaimana? Nggak bisa. Berarti ada waktu. Modal utama kamu seperti dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, modal utama seorang itu untuk melakukan segala sesuatu ialah hidup. Modal utama orang mengejar
atau dikejar rezeki adalah hidup waktu. Tak contohin, baginda Nabi Muhammad SAW, ketika di hari-hari biasa Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat dermawan. Namun ketika datangnya bulan Ramadan, ya, ketika datangnya bulan Ramadan seperti ini, baginda Nabi Muhammad SAW itu orang yang lebih dermawan daripada hari atau bulan yang lainnya. Nabi di hari atau bulan yang lainnya itu sangat dermawan, sangat banyak memberi. Di bulan Ramadan baginda Nabi Muhammad SAW lebih-lebih dalam berderma atau memberi. Itulah Nabi kita, pemimpin kita, panutan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad SAW. Maka sudah sepatutnya kita di bulan Ramadan ini memperbanyak taat, amal, sedekah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tergolong orang-orang yang nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di dalam keadaan sebaik-baiknya manusia karena menghormati datangnya bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb